Ya, kita ulangi karena Bapak rekam sekarang. Di sini banyaknya siswa. Ada 32 siswa, gitu kan. Nilainya itu beraneka ragam dari mulai 72, 32, 52 sampai ke 80. Nah, selanjutnya untuk mempermudah gitu kan. Bagaimana kalau misalnya datanya itu banyak gitu kan, ini hanya 32 gitu kan. Nah, salah satunya dipermudahlah dengan membuat daftar distribusi frekuensi. Di sini untuk membuat daftar distribusi frekuensi dengan panjang kelas yang sama, kita lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan data terbesar dan data terkecil. Oke, kira-kira di sini siapa yang mau dijadikan sebagai responden oleh Bapak yang mau ditanya ataupun apa namanya intinya supaya komunikasinya lancar? Siapa? Yudi mau ditanya oleh Bapak nggak? Yudi, Ya, Pak. boleh membantu Bapak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak nggak? Boleh nggak Yud? Boleh, Pak. Boleh. Oke. Kalau boleh di sini Yudi, di sini kan ada nilai mulai dari 72 sampai 80. Kira-kira untuk langkah yang pertama, Yudi kelihatan nggak ini share screen-nya? Ya, kelihatan, Pak. Oke, kalau kelihatan, di sini kira-kira data terbesarnya berapa Yudi? Apakah nilai 72, apakah 80, apakah berapa? 95. Betul, ya, data terbesarnya ini nih. Nah, yang 95, yang 95 kita simpan di sini, 95. Data terkecilnya Yudi berapa kira-kira di sini? Paling terkecil. 32 ya, Pak. Betul ya, ini nih. Udah Bapak kasih tanda. 32. Oke, kita simpan 32. Langkah yang kedua sekarang, tentukan rentang. Rentang adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Berarti 95 dikurangi 32. Berapa Yudi kira-kira? 95 kurangi 32. 60. Oke, 63 ya. 92 kurangi 32 itu 63. Rentang sudah diketahui. Sekarang langkah ketiga. Tentukan banyaknya kelas interval yang diperlukan dengan aturan yang seperti ini, yaitu ini ngajlok ke bawah. Ini nih rumusnya. Oh, ini kan equation ya. Jadi hilang. Nggak apa-apalah. Nah, ini rumusnya nih. Seperti ini. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, log N. Oke, Bapak pindahkan dulu yang ini. Nah, ini rumusnya ya. K1 ditambah 3,3 log N. Ini aturannya sudah ditentukan. Tidak bisa diganggu-gugat gitu ya. Di mana N adalah banyaknya data. K harus bilangan bulat. Pembulatan tidak perlu mengikuti aturan, dan K sering diambil paling sedikit 5 dan paling banyak 15. Untuk contoh, kira-kira kembali lagi. Yudi, di sini datanya ada berapa? Banyaknya data. 32. 32. Ya, 32 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 32. Oke, kita pindahkan di sini. N-nya itu 32. Nah, lalu saudara masukkan ke dalam sebuah rumus. Rumusnya itu kan K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Ya. Oke, kita ganti. Berarti kita pindahkan saja. K sama dengan 1 ditambah. Bisa dilanjutkan, Yudi, kira-kira penghitungannya gimana?
Coba oleh Yudi. Ampun Yudi atau gimana ini? Yudinya hilang. Rosa aja lah. Rosa kan di sini sebagai peserta kelompok 3 ya Rosa. Iya boleh Pak. Oke, Ya Rosa Pak, lanjut maaf ya ini Rosa. sinyalnya kurang baik Pak. Iya. Oh, sinyalnya kurang baik Jadi ya. Maaf. 1 ditambah 3,3 log dikali N. Tadi Dikali N. 32. Oke, N-nya diganti dengan berapa Rosa? 32 Pak. Sip, 32. Bentar ya, ini ada informasi dulu dari Ibu Ketua Jurusan. Bentar nggak? Maaf. Aduh, suka ini. Iya, maaf. Oke. Kak sama dengan bentar. Rosa kalau nggak salah dulu waktu SMA pernah belajar ini nggak? Lupa lagi Pak. Lupa Kalau lagi. tentang log-log. Pernah Pak. Pernah matematika. Iya, karena statistik itu kan bagian dari matematika gitu ya Rosa. Rosa dulu SMA-nya SMA SMK? SMA Pak. SMA di? Di Sumedang. Oh, di Sumedang. Sumedang berapa? SMA-nya SMA 2 Pak. Oh, SMA 2 Sumedang. Dekat sama daerah Surian nggak? Surian itu Wado Pak. Wado ya. Dari Wado itu ke utara terus? Oh itu mah di ujung Pak. Ujung Sumedang. Iya, ujung utara kan? Hampir dekat Iya dengan ujungnya Subang. Sumedang. Mhm, Oh kalau iya. Rosama masih sebelah sini? Itu jauh banget Pak. Sumedang Selatan. Oh, Rosa. Kalau Rosa Sumedang Selatan, kalau Surian itu Sumedang Utara gitu ya? Iya. Oh, baiklah. Kayak Pangandaran dengan Ciamis gitu kan? Ya, Oke, Pak. ini ada informasi nanti jam 1 katanya ada pertemuan dengan Universitas Negeri Semarang. Kemungkinan ini kelasnya terganggu nih. Nggak apa-apa lah, nanti Bapak sharekan di grup. Oke, maaf ya, barusan ada sesuatu. Baik, Rosa, kita lanjutkan. Oke, Ya, Rosa Pak. di sini sudah menyebutkan gitu kan. Kita pindahkan aja ke bawah Rosa, biar mudah. Ini menurut Bapak mudah ya, soalnya ini materinya sudah disampaikan dulu waktu SMA. Kalau misalnya yang SMA atau yang SMK. Oke, kita lanjutkan aja. Rosa dilanjutkan. 1 ditambah. Iya, Pak. 3,3. Log 32 berapa? Kita Nggak tahu. Biar Bapak hitung dulu. ya. 32 log 32, bentar. Hasilnya itu log 32 itu 1,5051. Ini yang perhitungan Bapak. Nggak tahu kalau misalnya perhitungan saudara. Ya boleh dibulatkan 2 angka di belakang koma ataupun 4 angka di belakang koma tergantung dari kebutuhan gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kira-kira Rosa Rosa sudah menyiapkan kalkulator nggak? Enggak. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah. Di kalkulatornya nggak ada logaritmaan? Adek, kalkulator itu kan ada 2 jenis, nanti penghitungannya akan berbeda. Kalau misalnya menggunakan kalkulator yang ada kosinus tangannya, itu perhitungannya mudah mengikuti aturan aljabar. Tapi kalau misalnya saudara menggunakan kalkulator beas, gitu kan, yang gede, terus nggak ada kosinus tangan nukarar itu, nah hasilnya akan berbeda. Nanti kita buktikan. Oke, Rosa kita hitung. Ini sama, Pak. Hmm? Log 32 sama 1,50. Oke. Berarti Rosa boleh dilanjut ini? Iya, Pak. Oke.
K sama dengan? 4,3. Nah, di sini ada perhitungan asosiatif, ada perhitungan yang biasa. Kalau perhitungan seperti ini, nah makanya Bapak sebutkan tadi, kalkulator beas dengan kalkulator yang kosinus tangen itu beda. Yang pertama kali dihitung itu adalah perkalian dulu. Perkalian dan pembagian. Nanti kalau misalnya perkalian dan pembagian sudah selesai, baru ke penjumlahan dan pengurangan. Nah, baik sebelum ke sini, Bapak kasih ilustrasi dulu. Nah, misalnya saudara ditanya gitu kan, 1 ditambah 2 dikali 3. Oke, Bapak kopikan. Nah, ini menggunakan kalkulator biasa. Yang ini kalkulator yang sudah ada kosinus tangennya ya. Kosinus tangen ya. Apakah hasilnya akan berbeda? Coba yang punya Rosa, kira-kira itu termasuk kalkulator apa? Coba dihitung. Gimana Rosa? Hasilnya berapa? Kalau yang menggunakan ini, Rosanya hilang. Bapak ngeblank sendiri, Pak. Maaf. Yang punya Rosa berapa hasilnya ini? Yang ada kosinus tangen, Pak. Enggak, bebas. Pakai kalkulator saudara saja. Hasilnya berapa? Bentar, Pak. Nanti kita samakan. 7, Pak. Oke, 7. Berarti kalau misalnya hasilnya 7 itu menggunakan kalkulator kosinus tangen atau kalkulator biasa. Nah, kalau kalkulator biasa, itu hitungannya menggunakan urutan ya. 1 ditambah 2, 3. 3 dikali 3, itu hasilnya 9. Tapi kalau 9. misalnya menggunakan kalkulator kosinus tangen, yang dihitungnya itu perkalian dulu. Ya, 2 dikali 3, 6. 6 ditambah 1. Baru nilainya 7. 7. Beda nggak kan hasilnya? Seperti ini. Padahal sama-sama menggunakan kalkulator. Ya, ini perlu diketahui oleh saudara. Ya, kalau misalnya saudara di pasar menggunakan kalkulator biasa, hati-hati. Ya, beda antara penjumlahan dengan pengurangan. Kalau kalkulator biasa yang di pasar mah itu mah suka mengikuti aturan-aturan, bukan mengikuti aturan, mengikuti perintah yang menghitungnya. Ya, kata penjual itu 1 ditambah 2, berarti 3. 3 dikali 3, 9. Tapi kalau misalnya menggunakan kalkulator yang Rosa punya gitu kan, yang ada kosinus tangen atau apanya gitu ya, yang lengkap intinya. Walaupun saudara mencantumkannya itu 1, pencet 2, ditambah 2 maksudnya. Terus baru dikali 3, baru terakhir disama dengan. Hasilnya itu bakal 7. Gitu. Ya, ini sangat berpengaruh sekali gitu ya. Sangat urgen sekali gitu ya kalau misalnya penghitungannya tidak menggunakan kalkulator yang sudah dirumuskan gitu ya. Nah, kembali lagi ini. Kembali ke atas, yang ini berarti bukan penjumlahan dulu, berarti apa dulu? Perkalian dulu, Perkalian Pak. dulu. Jadi berapa Rosa? Tetap ya, satunya kita turunkan, ditambah baru 3,3 dikali 1,5051, berapa hasilnya? 4,96683, Pak. 96683. 83. Oke, berarti 4 angka di belakang koma yang diminta, 3-nya dibuang aja ya. Masih ingat kan minggu kemarin perhitungan kalau misalnya pembulatan berapa angka di belakang koma?
Masih, Pak. Berarti Masih, alhamdulillah. Oke, Rosa. Berarti nilai akhirnya berapa? ditambah 1 ya, Pak. Ya, berarti 5. 5,9668. Oke, mudah sekali ya. Anak SD juga ini mah gampang. Kalau dibulatkan, 5,5 dibulatkan satuan. 6,6. Satuan. 6,6. Nah, ya. Kalau dibulatkan satuan 6, tapi kalau misalnya dibulatkan satu angka di belakang koma berarti 5,9 sekian gitu kan, karena 9-nya itu di belakangnya 6 tetap jadi satu angka gitu ya. Berarti 6,0 kalau satu angka di belakang koma. Karena setelah angka 9 itu kan 6 di sini. Jadi naik satu satuan menjadi 10 gitu kan di sini. Naik ke sini jadi 1, 6,0 gitu ya. Ini berarti kelas. Kelasnya itu ada 6. Baik, yang ini hapus saja. Yang ini mengerti nggak? Yang mau dihapus oleh Bapak? Iya, mengerti, Pak. Oke, mengerti ya. Mengerti, Jadi Pak. saudara harus bisa membedakan antara kalkulator yang biasa dengan kalkulator yang sudah dirumuskan gitu ya oleh si pembuatnya. Baik, kita lanjutkan. Di sini, nah udah ada ketentuannya. Kita bisa membuat data distribusi frekuensi dengan banyak kelas. Banyak kelas itu yang kemana? Gitu kan, nanti kita bahas gitu ya. Kelas itu yang ke bawah gitu. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Engkenya, iya mah. Oke, yang keempat langkahnya. Tentukan panjang kelas interval. Ya, dalam satu kelas itu kan ada panjang. Atau jangan jauh-jauh, dalam satu kelas itu kan ada siswa, siswanya ada berapa gitu kan. Nah, kalau di sini di dalam DDF daftar distribusi frekuensi itu ada yang dinamakan dengan panjang. Panjang kelas interval itu rumusnya P sama dengan rentang dibagi kelas. Nah, kita ke bawah. Tadi rumusnya kan rentang dibagi kelas. Rentangnya tadi berapa? Nih, lihat di atas. Rentangnya itu 6,3. oke. Berapa? Betul. Rentangnya itu adalah ini equation jadi agak susah ya. 63. Kita bagi banyaknya kelas ada berapa? 6. Ada 6 ya ini. 6. Betul. Oke, berarti 63 dibagi 6. 63 dibagi 6 hasilnya berapa? 10,5, Pak. Ya, 10,5. 10,5 kalau misalnya kita bulatkan menjadi berapa? 11. 11. Oke. Bisa saja 11, bisa saja 10 ya, tergantung dari kebutuhan. Karena di sini gitu kan untuk membuat data distribusi frekuensi itu tidak selamanya pembulatan itu harus ditarik ke atas atau ditarik ke bawah. Yang penting bilangannya bulat gitu kan. Gitu. Mau 11, mau 10 boleh gitu ya. Tergantung dari kebutuhan. Baik. Selanjutnya di sini siapkan daftar distribusi frekuensi. Nah, daftar distribusi frekuensi kurang lebih kolomnya seperti ini. Ada kolom nilai, ada kolom teli, ada kolom frekuensi, ada kolom titik tengah, ada kolom batas kelas. Nah, kalau yang ke bawah itu kolom. Nah, iya 40 menit mau keluar katanya. Padahal konwela. Atau lisensinya udah habis. Nggak tahu lah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang ke bawah itu kolom. Yang ke pinggir, nah, ini baris ya. Ini baris ke-1, baris kedua. Bentar, ini nggak bisa di... Oh iya, ya udah. Ini baris ketiga, baris keempat, baris kelima, baris keenam. Nah, baris itu sama dengan banyaknya kelas. Tadi banyaknya kelas, langkah yang nomor 2. Ya kan? Banyaknya kelas interval itu kan ada 6. Berarti ini kelas pertama, ini kelas kedua,
kelas ketiga gitu kan, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam. Oke, ini kelasnya sudah ada. Kelas itu sama dengan baris. Ya, kelas sama dengan baris. Untuk penentuan nilai di sini, kira-kira berapa nilai yang paling kecil? Tadi nilainya itu paling kecil berapa? 30. 32. Oke, 32. Ingat, 32 di sini bukan banyaknya data. Ya, karena ada ambigu nih di sini, ada dua pengertian. 32 itu bisa saja banyaknya data karena banyaknya siswa yang menjawab atau yang punya nilai gitu kan. Nah, sementara 32 di sini adalah nilai yang paling kecil dari siswa tersebut. 32. Oke, kalau misalnya kita sudah menyimpan angka 32, berarti di sini lihat ketentuan yang selanjutnya, panjang kelas interval. Panjang kelas interval kira-kira tadi berapa? 11 kan? Nah, kalau 11 berarti lanjutannya berapa setelah 32 sampai berapa? Nah, caranya saudara menghitungnya dari 32. 32 itu keambil ya. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 43, Pak. 42. 42. Dari Dua, mana 42, 43? Ya, kalau misalnya dihitungnya dari 33, iya. Sampai 43 ya. Ini bukan penjumlahan. Ini masuknya kepada panjang. Kalau panjang itu yang bawahnya itu dihitung. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Jadi ngitungnya bukan dari 33 ya. Kayak penjumlahan. Kalau penjumlahan makan 32 ditambah ditambah 11. 32 tambah 11 43. Ya bukan gitu. Tapi ini mah dihitungnya dari yang kelas bawah yang ini. 32 sampai 42. Berarti ada lanjutannya. Setelah nilai 42 terwakili, berarti ada lanjutan 43. 43 panjang kelasnya 11 berarti 42, 43. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. 3. Kira-kira angka selanjutnya berapa setelah 53 di kelas ketiga? 54. 54 sampai 64. 64. Selanjutnya 65 Sampai 75 terus 76 sampai 86. sip, oke. 87 87 sampai 97. Oke. Oke, di sini untuk kolom nilai sudah diisi. Barangkali ada yang mau ditanyakan di kolom nilai, ada yang kurang dipahami, silahkan. Lanjut saja. Lanjut, Pak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti kita masuk ke kolom tally. Aduh, ini teh harusnya pakai manual gitu ya, tapi kumaha rada hese tina ieu mah rada ajlok-ajlokan. Nah, kolom tally itu sebagai kolom pembantu. Gini aja tuh. Nah, yang ini, barisan ini atunya. Kalau tally artinya apa, Pak? Tally itu kolom pembantu. Kolom pembantu ya. Nah, misalnya di sini Bapak tulis aja. Kan datanya itu 72, 32, 52, 64, dan seterusnya. Caranya gini. Untuk mengisi kolom tally, saudara satu-satu. Bentar. Kolom pennya mana? Bentar. Nah, yang ini, yang 72 kita coret. Ya. Setelah angka 72 dicoret, baru
kita masukkan ke teli di sini. Kira-kira 72 itu masuknya ke kelas keberapa? Apakah kelas pertama 32 sampai 42, 43, 53, 5 54? sampai 75, Pak. Oke, berarti dari Kelas 65 keempat, sampai Pak. 75 ya. Kelas keempat. Kasih garis di sini. Nah, gitu. Selanjutnya di sini 32. 32 itu kita coret. Nah, setelah dicoret, kira-kira masuknya ke kelas keberapa? Kelas 32 sampai Kelas 4. 1, Pak. Berarti kita tulis di sini, di teli di sini. Ya, 1. Terus yang selanjutnya 52. 52 kita coret. Kelas 2, Pak. Oke, masuknya Kelas ke dua. kelas Kelas kedua di sini. Terus yang selanjutnya 64 misalnya, Kelas berarti 3. masuknya ke kelas Kelas 3. kita coret di sini. Terserah ya, mau dicoret, mau dilingkari, mau di gini gitu kan, mau disama dengan, mau dikasih lope, terserah gitu kan. Yang penting dikasih tanda ciri gitu kan. Berarti kan yang pertama kasih ciri dulu di angka tersebut, lalu pindahkan ke kolom teli. Telinya masuknya ke kelas keberapa, gitu kan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk pengisian kolom teli? Tidak, Pak. Oke, mengerti ya? Izin bertanya. Pokoknya yang 32 angka itu coret, masukkan, coret, masukkan, coret, masukkan. Jadi kalau misalnya saudara baru memasukkan 10 saja, tiba-tiba orang tua saudara gitu kan memanggil, misalnya Cindy, pangmeserkeun tarasi kapayun gitunya. Padahal saudara baru mengerjakan 10 angka gitu kan, 10 nilai ini. Ya nggak apa-apa, saudara pergi aja dulu ke warung gitu kan untuk membeli sesuatu suruhan dari orang tua. Nah, setelah selesai dari warung, pulang lagi ke rumah, kasihkan belanjaannya, baru saudara bisa mengerjakan lagi. Oh, tadi teh teli teh baru sampai ke yang ke-10, berarti yang 11-nya belum dimasukkan. Nah, 11-nya berapa nilainya, masukkan ke teli ke berapa ini. Nah, jadi kan nggak bakalan keganggu gitu ya. Nah, itulah maksud dari kolom teli, berarti kolom pembantu. Oke, Bapak hapus. Kok Maya ngapus nanya? Oke. Dihapus, kembali lagi. Oke, sudah dihapus. Di sini yang punya Bapak itu kalau nggak salah untuk teli yang kelas pertama. Nah, iya nah close. Bentar. Oh iya, masuk lagi. Nah, di sini frekuensinya kalau nggak salah yang Bapak hitung itu nilainya 5. Di sini ada 5. Berarti kurang lebih telinya gini. Kumanya. 1, 2, 3, 4. Nah, 5-nya itu harusnya dikasih garis gini. Garis gitu kan. Atau tenan lah pakai ginian aja. Karena nggak bisa pakai garis. Duh, keterbatasan ya kalau misalnya menggunakan komputer. Beda dengan manual. Kalau manual mah kan gampang. Nah, ini juga sama 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang ini mah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus yang ini 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang terakhirnya itu 2. Kita pindahkan, kalau misalnya sudah mengisi kolom teli, kita pindahkan ke frekuensi 5, 5, 7, 8, 5, 2. Oke. Di sini XI. XI itu sama halnya dengan titik tengah. Walaupun sebenarnya sampai sini juga udah cukup nih. Tapi ini XI dan BK itu nanti bisa digunakan untuk membuat histogram, poligon frekuensi, dan OGIP. Nah, ya.
Caranya untuk mengisi kolom XI yaitu 32 ditambah 42 berapa dibagi 2. Coba dihitung 32 tambah 42 berapa? 74. 74 dibagi 2. 37. 37. Yang jadi pertanyaan, antara nilai 32 dengan 42, tengah-tengahnya adalah 37, betul ataukah tidak? 36,5, Pak. 36,5. Kok beda-beda nulisnya? Bentar, Bapak hitung atunya untuk memastikan. Untuk memastikan 32 ditambah 42 sama dengan 74. 74 dibagi 2. 37, betul? Iya, Pak. Gimana Rosa penghitungannya nih? Kalkulatornya Laras, kalkulator Pak. beas bukan itu teh? Kalkulator tangan, Pak. Oke, ini juga untuk kelas kedua, titik tengahnya itu tinggal ditambahkan 43 ditambah 53 sama dengan 96 dibagi 2, 48. 48. Oke. Silahkan ini juga diisi oleh saudara gitu kan. Gampang ya. Tinggal ditambahkan aja 54 tambah 64 berapa baru dibagi 2. Nah, ini untuk batas kelas. Batas kelas itu ada 2. Ada batas kelas bawah, ada batas kelas atas. Ketentuannya, kalau misalnya batas kelas bawah yang ini, berarti dikurangi 0,5. Kalau batas kelas yang atas yang ini 42 itu ditambah 0,5. Berarti yang ini batas kelasnya berapa sampai berapa? 31,5 sampai 42,5. Betul. Bentar. 31,5 sampai 42,5. Betul ya? Oke. Kunaon. Ini juga sama. Kira-kira berapa ini nilainya? 42,5. Sip ya, betul. 42,5 karena dikurangi 43 kurangi setengah, 42,5, 53 ditambah setengah atau 0,5, 53,5. Nah, ini juga silahkan dilanjutkan. Nah, yang ini frekuensinya dijumlahkan. Dijumlahkannya itu semuanya ada 32. Gitu ya, ini penjumlahannya. Sama kan dengan jumlah yang tadi di awal banyaknya siswa itu ada 32. Oke. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, bisa diulang untuk mencari X ini ya, Pak? Oke. Untuk mengisi XI. Untuk mengisi XI. Iya, Pak. Iya, titik tengah gitu ya. Rumusnya itu 32 ditambah 42. Di sini. Bentar. Rumusnya itu 32 ditambah 42 dibagi 2. 32 dari nilai yang paling bawah di sini dan nilai yang atas di sini ya 42 baru dibagi 2. Hasilnya itu 37. 37 ya. Ya, kok baik, nggak Pak. ada Terima kasih. jadi hilang. Oh, oke. Silahkan yang lainnya, barangkali tadi ada yang kurang dipahami, silahkan. Ya Pak, mau bertanya juga yang di BK, itu semuanya dikurangi 0,5 dan ditambah 0,5. Betul. Betul ya, yang ini semuanya itu kalau yang bawah itu
dikurangi 0,5, kalau yang atas itu ditambah 0,5. Nah, ini sebenarnya Iya, di Pak. bawah itu Terima kasih. udah ada ketentuannya. Nah, di sini. Ujung kelas interval gitu kan. Ujung kelas interval kedua sama dengan ujung kelas interval ke-1 ditambah panjang. Oh, tadi iya mah. Ini kolom teli juga ada perintahnya. Tuh, BK batas kelas. Di sini udah ada di sini. Oke, silahkan yang lain. Yang lain? Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Silahkan. Bapak hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Bapak close. Oke, silahkan gimana? Yang itu Pak, yang belum mengerti yang atas, yang 63 dibagi 6. Itu kan harus dicari dulu ya Pak. Nah, saya tadi tertinggal aja. Langkah keberapa? Langkah pertama Pak, yang Oke. awal. Langkah Maaf yang ya, awal. Pak. Nggak apa-apa, dimaafkan. Yang langkah keempat bukan? Yang ini. Yang atasnya lagi Pak. Yang atasnya lagi, bentar. Coba yang mana? Coba yang mana? Ini Pak yang menentukan 63 sama 6 ya Pak. 63 yang ini. Oke. Sama ini. Oke. Iya, sama yang Yang jadi pertanyaannya? belum mengerti ini dari mananya gitu Pak. Oke. Nah, di sini ini kan langkah-langkahnya sudah ada gitu ya. Terutama itu yang dipoto dari buku sumbernya oleh Bapak udah dikirim di grup tadi. Yang pertama, langkah pertama kan 95 kurangi 32 itu data terbesar dikurangi terkecil. Data terbesarnya itu ada di sini nih. 95, data terkecilnya itu ada di sini, 32. Ini nilai ulangan gitu ya. Sebanyak 32 peserta didik. 32 peserta didik. Makanya di sini untuk yang pertama dihitung dulu data terbesar dan data terkecilnya. Nilai ulangan yang gede nilainya 95, nilai ulangan yang terkecil itu 32. Makanya diketahui ini dinamakan dengan rentang. Ya, bukan kentang. Apalagi rantang gitu ya. Oke, yang selanjutnya ini untuk menentukan nilai 6 di sini kok kelasnya ada 6. Nah, kelas 6 itu udah ada rumusnya yang ada di sini ya. Tentukan banyaknya kelas interval. Nah, ini rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. K sama dengan 1 ditambah 3 log 32, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 32 itu diganti ya dengan 1,5051 itu dari kalkulator. K sama dengan 1 ditambah 4,9668, ini baru dijumlahkan hasilnya itu 5,966 dibulatkan menjadi satuan yaitu menjadi nilai 6. Karena di dalam panjangnya kelas ataupun banyaknya kelas, itu semuanya bilangan bulat. Nggak ada pecahan ataupun nggak ada yang desimal. Semuanya bilangan bulat. Gitu. Ya, ini didapatkan nilai 6. Baru yang selanjutnya, dicarilah panjang kelas interval. Panjang kelas interval ini udah ada rumusnya rentang dibagi kelas. 63 dibagi 6 hasilnya 10,5 kita bulatkan boleh ke atas ataupun ke bawah. Kalau ke atas menjadi 11, kalau ke bawah 10, tapi tergantung dari kebutuhan. Kita membuatnya yang panjangnya dulu aja, yang paling besar aja 11. Ternyata di sini kelas ke-1, kelas ke-2, kelas ke-3, kelas ke-4, kelas ke-5, kelas ke-6. Semuanya sama dengan perintah yang ada di langkah ketiga. Gitu.
Silahkan yang lainnya. Gimana? Bida? Mengerti tidak? Mengerti, Pak. Oke, mengerti. Yang lainnya gimana? Yang lainnya semuanya mengerti? Mengerti, Pak. Mengerti, Allah Pak. mengerti, Pak. Oke, kalau mengerti Bapak mau dipoto dulu ya, screenshot dulu, mohon dibuka ininya. Oke, dibuka dulu kameranya, kita foto dulu sebentar untuk dokumentasi. Oke, ini ada beberapa orang yang belum dibuka nih. Isep sama Dian. Dian bisa dibuka dulu bentar, Dian. Isep. Mana Isep? Dian kok berbeda dengan foto aslinya? Ternyata lebih gantengan asli gitu ya dibandingkan sama foto profil. Oke. Sindiani ini kemana? Kelihatan nggak teman-teman? Nah, ada. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya. 1, 2. Bapak ge orang dia kan atau dibukakan heula ke bentar. Biar dua-duanya kumaha. Tah aya. Jadi dina HP aya ieu teh bongan sok gangguan wae dina ieu teh wifi teh. Oke. 1, 2. Sip. Oke, Bapak kirim di grup ya. Silahkan dilanjutkan sama pemaparan video, terus PPT, dan dilanjutkan nanti setiap kelompok gitu ya. Bapak akhiri saja. Ya, Kalau Pak. misalnya tidak ada pertanyaan, kalau misalnya ada pertanyaan boleh dilanjutkan di WA saja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.